rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Muhammad Ajmal Nurjaya. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang modul 6, yaitu pengukuran pentanahan atau grounding. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tujuan praktikum kali ini kita itu diupayakan gitu dapat memahami besarnya tahanan pentanahan pada suatu tempat, dapat memahami prosedur penggunaan alat ukur, art tester dan art clamp, juga dapat mengoperasikan alat pengukur tahanan tanah serta mengetahui prinsip kerja ground art tester dan art clamp. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran pentanahan atau grounding, yang mana grounding ini merupakan mekanisme penting pada sistem tenaga listrik. Karena apa? Karena berfungsi menghubungkan bagian tertentu dari instalasi listrik langsung ke tanah. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan jalur impedansi rendah sehingga arus gangguan dapat mengalir menuju sebuah permukaan bumi dengan aman. Nah, sistem pentanahan menjadi bagian dari sistem proteksi suatu instalasi listrik, terutama untuk mencegah adanya bahaya sebuah sengatan listrik, kerusakan peralatan, dan maupun gangguan akibat petir atau tegangan abnormal gitu rekan-rekan sekalian. Nah, jadi dalam setiap instalasi listrik ini, aspek keamanan dan keandalan harus diperhatikan dengan sangat ketat. Sistem pentanahan ini wajib diterapkan pada bangunan maupun instalasi tenaga listrik. Nah, kenapa? Agar dapat melindungi sebuah peralatan dari gangguan berbahaya. Ketika terjadi gangguan seperti kelebihan beban atau konsleting, arus gangguan tersebut dapat kita alihkan ke tanah sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut dan melindungi manusia dari risiko sengatan listrik. Nah, jadi rekan-rekan, untuk mendapatkan nilai tahanan tanah yang akurat, kita itu perlu melakukan sebuah pengukuran langsung yang dilakukan di lokasi. Nah, jadi lokasi kali ini rekan-rekan lebih tepatnya berada di Gedung Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Nah, pada kondisi tertentu diperlukan pelepasan koneksi grounding agar pengukuran tiap elektroda dapat dilakukan secara terpisah. Nah, sebelum ke situ, menurut PUIL 2011, nilai tahanan pentanahan yang disyaratkan berkisar itu antara 0 sampai 5 ohm. Nah, untuk kebutuhan pelindungan dari sambaran petir, nilai grounding yang baik itu harusnya berada di bawah 5 ohm. Sedangkan untuk peralatan elektronik biasanya dibutuhkan nilai di bawah 3 ohm. Nah, nilai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedalaman elektroda, diameter elektroda, jenis tanah, serta jumlah batang elektroda yang digunakan. Nah, salah satu alat yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu adalah earth clamp. Nah, jadi rekan-rekan, alat earth clamp ini bekerja dengan cara mendeteksi arus yang mengalir melalui konduktor grounding tanpa perlu memutus sambungan grounding tersebut gitu kepada clamp earth clamp dipasang mengelilingi kabel atau batang grounding. Nah, kemudian alat akan mengukur arus gangguan yang melintas gitu serta menghitung resistansi grounding secara otomatis. Nah, selain mengukur resistansi, earth clamp juga mampu mendeteksi adanya kebocoran arus yang dapat menyebabkan masalah pada sistem instalasi listrik. Selanjutnya akan kita bahas mengenai grounding atau pentanahan. Grounding ini merupakan mekanisme di mana daya listrik dihubungkan langsung dengan tanah atau bumi. Sistem ini menghubungkan bagian konduktif instalasi listrik dengan tanah melalui elektroda bumi, sehingga potensialnya bisa bernilai nol. Tujuan utamanya itu ada dua. Yang pertama untuk keselamatan manusia, yang kedua untuk proteksi peralatan. Untuk keselamatan manusia, misalnya ada arus bocor atau arus gangguan, nah itu tuh akan mengalir ke tanah, bukan ke tubuh manusia.
Terus yang kedua untuk menurunkan tegangan sentuh atau touch voltage, sehingga ketika kita menyentuh peralatan listrik atau peralatan yang ada arus listriknya, itu gak terjadi sengatan ke kita, ke tubuh manusia. Terus yang kedua untuk proteksi peralatan, karena ada jalur khusus untuk membuang arus gangguan atau arus bocor, sehingga dapat melindungi dan menstabilkan peralatan dari lonjakan tegangan. Untuk standarisasi nilai grounding yang sesuai itu didasarkan pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau FUIL 2011 dengan nilainya 0 sampai 5 ohm. Untuk gedung dengan misalnya penangkal petir atau industri, nilai pentanahan ya kurang dari 5 ohm itu sudah baik dan memenuhi standar. Untuk alat listrik khusus seperti misalnya di gardu induk itu biasanya nilai standarisasinya di kurang dari 3 ohm. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi resistansi dari grounding ini? Yang pertama ada jenis dan resistivitas tanah. Jadi semakin kecil jenis resistivitas tanahnya, maka nilai resistansinya akan semakin kecil. Terus yang kedua ada kelembapan tanah, di mana semakin lembab tanahnya, maka si resistansinya juga akan semakin kecil. Terus yang ketiga ada kedalaman elektroda. Semakin dalam elektroda ditanam, maka tanahnya pun akan semakin lembab. Otomatis resistansinya juga akan berkurang. Kemudian yang keempat, ukuran dan bentuk elektroda. Nah, semakin besar bentuk elektrodanya, maka konduktivitasnya akan bertambah dan resistansinya akan menurun. Untuk yang nomor 5, suhu tanah. Suhu tanah juga mempengaruhi, karena semakin panas suhu pada tanah, maka tanah tersebut akan gersang dong. Makanya semakin tinggi suhu tanah, resistansinya akan semakin tinggi. Yang keenam, yang terakhir, jumlah elektroda. Semakin banyak jumlah elektrodanya, maka resistansinya akan semakin kecil. Terus ada alat untuk mengukur grounding. Ada dua alat untuk mengukur grounding. Yang pertama ada earth tester. Earth tester ini prinsip kerjanya ialah mengalirkan arus ke tanah melalui elektroda bantu, yang kalau misalnya di rangkaian ini tuh ada paku pentanahan ya ini, terus ada elektroda batang juga. Nah, nanti itu dihubungkan ke alat earth testernya secara langsung. Dan ini tuh perlu pemutusan sistem groundingnya terlebih dahulu dan dihitung menggunakan hukum Ohm. Beda lagi nih sama earth clamp. Earth clamp ini mengukur tahanan dengan menginduksi sinyal pada kabel ground dan membaca arus yang kembali melewati loop. Jadi kalau misalnya untuk earth clamp ini cukup dikaitkan di kabel yang langsung mengarah ke tanah gitu, biasanya yang tertanam ke tanah. Sebenarnya keduanya ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk earth tester ini kelebihannya itu lebih akurat ya karena diukur secara langsung. Tapi dalam pengerjaan tuh lebih ribet karena perlu ditanam dulu kan, ada elektroda batangnya, elektroda bantu nih kalau misalnya di rangkaian. Jadi perlu memakan waktu yang cukup banyak, gak segampang, pokoknya ribet lah gitu. Kalau misalnya earth clamp ini untuk akurasi mungkin tidak seakurat earth tester, tapi lebih simpel dan gampang karena kita bisa langsung mengetahui nilai resistansi dan berapa arus bocor dari sistem grounding tersebut. Kemudian ada prosedur pengukuran. Nah, pengukuran yang dilakukan oleh kita pada
percobaan kali ini tuh menggunakan clamp tester yang dikaitkan dengan konduktor sistem grounding. Nah, pengukurannya ini dilakukan pada sistem grounding yang terhubung ke sistem. Jadi ke tanah, terhubung ke tanah ya. Pertama dilakukan eh, apa namanya? Kalibrasi. Hidupkan dulu si clamp testernya. Kemudian pastikan area di sekitar batang pentanahan itu aman dan kering. Jangan sampai kayak misalnya cuaca lagi hujan terus kita ngelakuin pengukuran untuk sistem grounding gitu. Sebenarnya boleh asalkan si batangnya itu kering gitu. Soalnya itu akan berpengaruh pada nilai resistansinya. Terus selanjutnya setelah kita hidupkan dan dilakukan kalibrasi, kita buka klem alatnya. Itu tuh dipencet. Biasanya si pegangannya tuh dipencet kayak gitu. Terus dikaitkan di kabel tembaga yang menuju elektroda tanah. Terus pastikan juga eh, si klemnya itu nutup rapat. Terus gak ada kabel yang ikut gitu, kayak kabel itu aja, gak ada kabel-kabel lain yang ikut, atau gak ada tembaga lain yang ikut gitu. Terus tekan tombol measure atau start untuk mulai mengukur. Terus tunggu sampai si alatnya menampilkan nilai tahanan dalam satuan ohm tentunya, dan arus bocor jika ada ya biasanya. Kemudian catat hasil pengukurannya. Misal kita melakukan pengukuran di suatu sistem. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita mengukurnya beberapa kali gitu. Jadi kita dapat menganalisis dari hasil beberapa kali hasil pengukuran tersebut. Seperti itu. Oke, dilanjut, kita akan membahas terkait dengan hasil daripada analisis modul 6, yaitu pentanahan atau grounding, di mana kita itu melakukan percobaan di 3 tempat. Yang pertama itu ada Labtek 1, gedung Labtek 1, yang kedua itu ada gedung FT 1, yang ketiga itu ada gedung FT 2. Di mana pada gedung Labtek 1 ini nilai tahanannya 22,8%, FT 1 4,66 ohm, mohon maaf tadi maksudnya ohm ya. Yang ketiga itu FT3 itu 2,67 ohm. Nah, di mana ada kondisi tanah dan juga tidak memenuhi standar FWIL 2011, karena standar FWIL 2011 itu kurang atau lebih kurang atau sama dengan 5 ohm seperti itu. Dan ini untuk nilai daripada arusnya, di mana nilai arusnya itu diambil daripada nilai tegangan 3 fasa dan juga dibagi dengan nilai ohmnya seperti itu. Nah, dari hasil tabel ini kita sudah menentukan gedung mana resistansi paling kecil, di mana resistansi paling kecil itu ada di gedung FT3 dengan nilai 2,67. Artinya kualitas ini paling baik dan paling aman untuk prosesi karena arus gangguan lebih mudah mengalir ke tanah gitu. Jadi lebih mudah terserap ke tanah karena resistansinya kecil. Dulu yang paling besar resistansinya itu yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah gedung Labtek 1. Ini 22,8 ohm gitu. Nah, ini paling tinggi sehingga butuh evaluasi dan perbaikan sistem pertanahan. Ini evaluasi nih untuk Labtek 1 nih, gimana groundingnya. Nah, yang ketiga itu kaitannya dengan kondisi tanah. Labtek 1 itu tanahnya lembab, tetapi tanahan justru besar, menunjukkan bahwa kondisi tanah faktor lain. Ini faktor lain ya, bukan faktor tanahnya. Labtek 1 itu tanahnya lembab, tahanannya 4,66 ohm, cukup baik. Dan yang ketiga itu tanah kering, tapi tanahnya 2,67 ohm, sistem pertanahan tetap baik karena kemungkinan desain elektroda dan sambungannya lebih optimal. Jadi bukan hanya daripada tanya-tanya saja gitu yang menjadi faktor utama, tapi ada sebabnya juga, contohnya desain elektroda atau ke
tembusnya gitu sampai mana gitu panjangnya, banyak rodanya itu mempengaruhi. Nah, perbandingan dengan standar wheel di mana yang tadi saya sebutkan standar wheel 2011 itu adalah resistansinya kurang atau sama dengan 5 ohm seperti itu, di mana kita simpulkan FT1 itu memenuhi wheel, FT3 itu memenuhi wheel, dan lapex 1 nih yang 22,8 ini lebih dari 5 ohm, makanya tidak memenuhi wheel sehingga sistem pentahanan perlu diperbaiki. Jadi rekan-rekan, perihal kesimpulan pada modul 6 kali ini tentang pengukuran pentanahan atau grounding secara teori, resistansi pentanahan dipengaruhi oleh jenis tanah dan kondisinya. Tanah lembab, liat, atau berpasir basah itu seharusnya memiliki resistansi kecil. Sebaliknya, tanah kering, berbatu atau berkerikil menghasilkan resistansi yang besar. Nah, dari hasil percobaan kami, sebagian data telah sesuai dengan teori, sedangkan data yang tidak sesuai teori menunjukkan bahwasanya selain kelembaban dan jenis tanah, terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai resistansi pentanahan. Di antaranya yaitu kedalaman dan jumlah elektroda, diameter dan panjang elektroda, serta kualitas sambungan groundingnya. Kiranya seperti itu perihal sebuah kesimpulan daripada pengukuran pentanahan grounding pada praktikum yang telah kami lakukan. Dicukupkan.